kita juga harus berpikir yang positif. Saya akan sukses, saya akan berhasil mencapai target. Jadi jika ada suatu masalah yang mungkin mengganggu saat kita melakukan bisnis itu, kita itu tidak dianjurkan untuk memikirkan masalah itu terlalu dalam, tetapi kita tuh harusnya memperbaiki apa yang seharusnya kita lakukan sehingga bisa mengembangkan bisnis kita lagi. Selanjutnya ada fokus dan konsisten. Itu tetap ya, kalau kita dalam berbisnis, kita juga harus fokus, jangan malas-malasan, usahakan setiap hari itu kita meningkatkan produktivitas kita, sehingga misalnya dengan cara salah satunya itu kita bisa membuat jadwal harian, membuat target yang harus dicapai selama 1 minggu ini. Jadi di dalam melakukan bisnis itu juga dibutuhkan konsistensi. Selanjutnya belajar dari orang lain. Nah ini juga penting karena kita bisa menjadikan orang lain sebagai contoh atau figur yang kita jadikan sebagai alasan gitu ya, kita tuh harus sukses seperti mereka gitu, itu juga sangat membantu kita dalam mengembangkan motivasi berbisnis kita. Lalu yang terakhir itu dengan mengikuti komunitas pengusaha. Kalau ini sifatnya lebih opsional karena komunitas pengusaha itu juga sangat banyak dan mungkin terlalu luas. Jadi ini juga bisa dijadikan salah satu cara kita untuk membangun koneksi sehingga kalau kita mengikuti komunitas pengusaha itu intinya tuh lebih mungkin lebih termotivasi, mungkin banyak orang yang sharing-sharing juga di komunitas itu. Lalu di dalam membangun semangat berbisnis ini, terutama untuk generasi muda, kita tuh perlu ditekankan ya. Jadi kita tuh tidak ada pilihan untuk menyerah. Artinya kita tuh tidak boleh menyerah. Nah, gimana sih untuk biar kita itu nggak menyerah, nggak mudah putus asa tuh gimana? Nah, ini ada beberapa tips juga. Yang pertama itu terapkan cara-cara positif untuk membantu mencapai tujuan. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam berbisnis semuanya tuh harus positif. Lalu yang kedua itu kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, misalnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran selama kuliah ataupun selama SMA itu pasti bisa diterapkan di dalam berbisnis. Lalu yang ketiga kita juga harus memotivasi diri sendiri dengan berbagai cara. Dan yang terakhir itu kita kalau ingin menyerah itu kita harus mengingat-ingat kembali mengapa kita tuh memulai bisnis ini. Pasti di saat kita mau memulai bisnis ini, kita tuh sudah memiliki suatu tujuan yang pasti gitu. Nah, jika kita ingin menyerah, kita tuh diwajibkan untuk mengingat-ingat kembali perjuangan kita selama itu, sehingga mungkin keinginan untuk menyerah itu akan menurun gitu istilahnya. Next. Nah, jadi sepertinya ini aja materi yang akan saya bawakan untuk topik saya yang tentang manajemen keuangan dan juga pentingnya semangat berbisnis sejak usia muda. Dan tentunya di sini tuh juga banyak ada aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk melakukan penerapan ini gitu ya. Jadi misalkan ada dari beberapa dari kalian yang mungkin mengikuti sosialisasi ini atau menonton video ini, ingin bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih cara kita tuh melakukan penerapannya gitu ya. Misalnya aplikasi apa yang bisa digunakan untuk remaja, untuk mencatat keuangan. Nah, itu kalian bisa melakukan pendampingan secara satu orang lawan satu orang, ataupun lewat grup juga bisa. Nanti akan kita bagikan semacam kontak kita gitu ke grup-grup yang kita kirimin link ini juga. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahman. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia untuk presentasinya tadi. Ini tes dulu suaraku kedengeran jelas kan ya? Dengar-dengar. Oke, ini aku coba dulu on cam. Kalau misalkan nggak stabil, aku terpaksa harus matiin. Oke, ya. Jadi dimulai saja. Nama saya Rahman Syah Nugroho Jati. Ya, saya di sini akan melanjutkan untuk ini sosialisasi
dengan judul Peningkatan Literasi Keuangan Era Digital. Nah, jadi saat ini kan zaman sudah mulai berubah kan ya. Sekarang kita menuju semua menjadi dengan teknologi. Kita menjadi ke era digital. Era digital berarti kita sekarang tidak lepas dengan cara baru, terutama dengan literasi keuangan. Kalau misalkan dulu kita tahu menabung itu di celengan, sekarang kita bisa menabung yang lebih praktis dan murah lagi. Pertama-tama ini saya ada disclaimer dulu karena uh, takutnya nanti terjadi kesalahpahaman. Jadi kegiatan ini tidak disponsori oleh pihak manapun dan kegiatan ini murni untuk edukasi dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Sejatinya segala jenis investasi memiliki resiko, baik yang resiko rendah maupun tinggi. Di sini penyampai materi yang berarti saya maupun UGM tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami karena aktivitas investasi yang dilakukan. Nah, jadi di sini kegiatan investasi yang kedepannya akan dilakukan itu semua berdasarkan keputusan saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing. Jadi kami mohon maaf tidak bisa bertanggung jawab karena kami tugasnya hanya untuk menyampaikan saja. Ya, berikutnya untuk tabungan. Biasa kita tahu kan kalau misalkan menabung itu biasanya ada dua. Yang pertama menabung uang, yang kedua logam mulia. Ada juga yang bilang logam mulia ini investasi, tapi untuk saya logam mulia ini lebih seperti tabungan kalau misalkan untuk sekarang. Karena logam mulia dengan uang ini sering menjadi pengganti. Ketika uang nilainya turun, logam mulia nanti naik. Kemudian ketika nilai uang naik, biasanya logam mulia harganya akan turun jadi lebih murah. Hanya biasanya harganya naik karena uang itu memiliki yang namanya inflasi, sedangkan logam mulia tidak ada yang namanya inflasi. Jadi angka nominal pada uang itu akan tetap sama, tapi nilainya semakin lama akan semakin menurun. Nah, untuk tabungan uang, kita biasanya menyimpan itu yang paling umum ada di dua tempat. Yang satu itu celengan, yang kedua itu di bank. Nah, kalau yang tradisional, biasanya kita datang ke bank, kita datang ke teller, atau ke ATM store tunai untuk kita memasukkan uang kita. Kalau celengan ya tahu kan ya, kita masukkan uang ke dalam wadah tertentu. Nah, itu disebut celengan. Nah, kalau cara ini kan yang masih ribet, masih lama begitu. Untuk yang logam mulia, biasanya kita menyimpan emas dalam bentuk fisik seperti emas batangan atau perhiasan. Kalau masyarakat itu biasanya saya tanya, kalau misalkan ada tabungan emas enggak, itu biasanya jawabnya perhiasan. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan mau menabung, itu sebaiknya emas batangan. Karena apa? Kalau perhiasan itu nanti dia ada biaya-biaya tambahan seperti biaya pembuatan perhiasannya, itu yang bikin kita kalau beli perhiasan lebih mahal. Tapi ketika dijual itu turunnya sangat jauh ya, walaupun setelah waktu tertentu harganya bisa lebih mahal dari ketika harga beli, tapi kalau misalkan dalam waktu dekat cenderung turunnya jauh. Sedangkan kalau emas batangan dia relatif tidak terlalu jauh, biasanya sekitar belasan persen kalau misalkan dia kalau misalkan emas batangan ini. Nah, kemudian kalau misalkan di era digital sebenarnya sama aja. Kalau yang umumnya itu ada tabungan dalam bentuk uang dan logam mulia. Cuma bedanya kalau misalkan uang ini uangnya dicatat secara digital, datanya disimpan di dalam server perusahaan. Nah, kemudian perusahaan itu nanti dia memiliki rekening yang akan ditampung dalam bank-bank tertentu. Ya, itu namanya bank kustodian. Jadi semua uangnya itu akan disimpan dan dijaga oleh bank kustodian, bukan oleh perusahaan itu biasanya. Untuk logam mulia, ini sama. Jadi ada perusahaan itu yang menyediakan tabungan logam mulia, misalkan tabungan emas digital. Emasnya
ada emasnya secara fisik, itu disimpan secara kolektif di sebuah brankas. Nah, kemudian biasanya ketika sudah mencapai berat tertentu, misalkan 0,5 gram, itu nasabah memiliki opsi untuk dicetak logam mulianya, emasnya itu mau dicetak secara fisik dan dikirimkan itu bisa, atau tetap disimpan dalam bentuk eh, angka di server. Biasanya seperti itu. Nah, untuk tabungan di era digital untuk uang, ini kita sekarang sudah banyak pilihan. Kalau pilihan pertama yang lebih umum itu biasanya mobile dan internet banking. Di sini ada beberapa penyedianya seperti bank-bank yang uh, cukup dikenal secara nasional maupun daerah. Kalau di Jateng itu ada Bank Jateng, itu bank daerahnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk yang nasional itu seperti BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan bank-bank sebagainya, itu saya kira sudah cukup akrab di telinga semua orang. Nah, yang baru-baru ini yang lumayan populer untuk masyarakat yang masih muda itu biasanya bank digital. Contoh bank digital ini seperti Genius, karena dari proses pendaftaran itu semua bisa dilakukan secara digital menggunakan handphone. Nah, kemudian untuk media menabung lain itu tersedia juga opsi fintech atau financial technology. Nah, di sini saya mencontohkan ada 4 e-wallet atau dompet digital. Kalau bedanya e-wallet dan bank, itu e-wallet dia ada jumlah tertentu, jadi saldonya tidak bisa melebihi ketentuan yang berlaku. Kalau misalkan datanya belum diverifikasi, biasanya maksimal itu 2 juta rupiah. Sedangkan setelah kita memverifikasi data diri kita, kita bisa menyimpan sampai 10 juta rupiah. Ini aturan yang berdasarkan dari otoritas jasa keuangan, kalau saya tidak salah, itu aturannya. Aturannya seperti itu. Nah, tapi kalau di fintech ini, atau financial technology, di dalamnya biasanya menyertakan fitur-fitur tabungan, seperti tabungan untuk di reksadana atau tabungan emas. Seperti di GoPay dan Dana, ini di dalamnya terdapat fitur untuk menabung emas. GoPay dan Dana ini mereka kerjasama dengan perusahaan pihak ketiga yang menyediakan tabungan emas, tapi sistemnya diintegrasikan dengan sistem GoPay dan Dana. Berikutnya, untuk emas digital. Di sini ada 3 contoh yang saya pakai. Sebenarnya ada lebih, tapi di sini saya ambil 3 yang lumayan cukup sering saya temui penggunanya. Yang pertama ada financial technology dengan nama Peluang. Nah, ini adalah aplikasi dan perusahaan yang mengelola emas digital. Kemudian dari Bukalapak, ya online shop yang kita tahu, itu memiliki salah satu layanan di dalamnya itu buka emas. Ini sebenarnya hampir sama, Peluang dan buka emas ini. Dia sistemnya secara digital, bisa diakses dari aplikasi. Kemudian kalau misalkan masih ragu untuk menggunakan fintech, itu ada yang bisa dilakukan di kantor fisik seperti Pegadaian. Nah, biasanya kan kita ragu nih, wah ini perusahaannya benar atau enggak, kantornya ada di mana, terpercaya atau enggak. Nah, kalau misalkan ragu seperti itu, bisa memulai di Pegadaian, karena di Pegadaian ada layanan tabungan emas. Jadi nasabah bisa membuka rekening tabungan emas di Pegadaian. Sistem tabungan emas di Pegadaian itu mirip dengan sistem tabungan seperti di bank pada umumnya. Jadi nanti kita akan diberi buku rekening. Dalam buku rekeningnya itu yang dicatat bukan uang, tapi emas dalam hitungan gram. Emas sekian gram. Nanti nilai valuasinya bisa berubah tergantung nilai emas pada hari pengecekan itu, atau